Kembali lagi ke Kripto Winter. Ya. Hari ini lagi 19 bulan Juli ya Pak. Juli Pak, benar. Juni Pak, 2024 ya Pak. Kita ngerti ini Pak. Beda Bitcoin hari ini gimana Pak? Benar Pak. Ini hari ini Bitcoin itu udah ya sedikit ngepam Pak. Begitu ya Pak. Dari video kemarin yang video terakhir yang dibuat itu di 57 misalnya 57.000 US dollar ya Pak. Naik Sekarang udah naik jadi 64.000 US dollar Pak. nah udah berapa persen nih? Lumayan kalau kalian masuk pas video ini di video yang kemarin dibuat. Ya lumayan ya Pak itu. Lumayan Pak. Sudah ngepam berapa dolar? Ada punya masuk 1 Bitcoin. Untung saya nggak masuk Pak. Oke, tak bahas berita aja Pak. Oke, berita yang ini itu yang kemarin rame, tapi kita bikinnya baru sekarang. Yang Trump ditembak Pak. Ini calon presiden pilihan saya malah ditembak, gimana? Untung nggak mati Pak. Mungkin kalau mati saya keluar Pak. Pensi kripto, Kalau mati keluar Pak. pensi sejenak. Untung banyak untungnya Pak ini ternyata. Iya, gimana? Konoha yang terjadi. Kalau terjadi di Konoha pasti udah ini udah Berita besar Pak. Jarah lagi kan? ya Ada tahu peristiwa jarah itu? Lanjut aja Pak. geger gede. Yang katanya ada yang bilang ini settingan, yang katanya Trump ditembak gitu Pak. Kalau menurut saya sih itu ya settingan Pak itu. Sandingan itu. Bukan Pak. Masa ya settingan ngurpret Pak. Sandingan itu Pak. Soalnya kenapa sniper elitnya itu nggak bisa? Nembak. Anda kurang main game yang di PlayStation 2 itu Sniper Elite. Sniper elit. Anda harus sering-sering main game itu mungkin. Untung dia nggak mati Pak. Kalau mati aduh. Malah yang ini bro yang mati. Oh iya. Itu udah dicari Pak, udah ketemu. Oke, lanjut bahas mati-mati lagi nih nanti. Oke, dari berita yang Trump, yang berita bisa dihitung jelek ya Pak itu sih. Iya jelek Pak. Kalau sampai nggak ada itu Nah, rusak ini market mungkin kita. mungkin Bitcoin ini, Pak. ngedam parah sih Pak. Ngedam parah. Lebih dari mungkin di bawah 50.000 US dollar Bitcoin nanti. Iya 40.000 juga bisa Pak itu. Soalnya kan yang dukung Bitcoin itu kan cuma Trump Pak. Nah bener Pak. Yang maksudnya yang dukung itu cuma Trump. Itu Biden itu kan nggak dukung. Jadi saya ya baru tahu kemarin sih Pak, lihat-lihat itu beritanya yang dukungnya itu cuma Trump. Untung saya nggak milih Biden kemarin. Nggak ada Pak, nggak ada. Feeling aja milih sendiri. Masa yang jomblo. Saya jawab belas. Ya lanjut Pak. Oke, lanjut. Oke, Hmm. berita kedua. Oh ya berita kedua itu kemarin tuh katanya Elon Musk itu menyumbang dana. Coba Donasi ya Pak. donasi. Oh ya, katanya Elon Musk itu dikabarkan menyumbang donasi kampanye Trump sebesar 45 juta US dollar. Itu per bulan Pak. Per bulan. Nah lumayan juga sih Pak buat mending nyumbang kok. Mending nyumbang kono aja Pak biar gak inflasi gak besar-besar. Kalau disumbang Konoha apakah uang itu lancar Pak? Ya tergantung sih Pak itu. Tergantung ininya sih Pak. Tergantung yang nerimanya dulu itu sih. Oke, Elon Musk Pak, Elon Musk. salah satu Wall Street atau Ya. Paus atau Jangan baca kan Pak. dikabarkan bakal mendanai kampanye calon presiden Donald Trump ya Pak, Iya yang sebesarnya tadi 45 juta US dollar. Iya. Atau sekitar kalau rupiah itu berapa sih Pak? Kalau 45 itu 45 juta dolar ya tadi Pak. Iya. Setara 725 miliar Pak itu.
Dana itu nggak dimasukin. Ya, jangan ketawa Pak. Ini kalau masuk negara kuno ya. Nah, lanjut aja Pak. Nanti. Aduh. 702 725 Ya. miliar Pak, kalau rupiah. ya terus Pak. Itu per bulan Pak. Per bulan ya Pak. Per bulan lumayan juga kan? Oke lanjut aja, kalau udah bahas rupiah nanti malah kemana-mana. Nanti kita lanjut aja Pak. Pak ini Oke, yang berita ketiga kan, berita ketiga Mcox. yang kita bahas kemarin katanya mau ngembalikin dana yang sudah retailnya Gantung diri. Oke, Mcox sudah bayar ke kreditur. Exchange kripto yang sudah gulung tikar. Oh ya Pak, Bigat yang kabarnya gulung tikar ini ya Pak. Ya. Mcox yang ya exchange asal Jepang Pak, Asal Jepang. telah mendistribusikan lebih dari 36% Bitcoin terhutang kepada kreditur. Apabila volume perdagangan transaksi Bitcoin perusahaan tersebut pada 16 Juli jumlahnya hampir 190.000 Bitcoin atau senilai 12 miliar US dollar ya. Iya itu. Dirupiahin dong, Pak. Aduh. Kita kan tidak tahu itu berapa itu Senilai ini baru awal-awal aja udah bahas korupsi timah. Ya itu kalau disumbangin buat bangun IKN mungkin udah Iya udah mungkin 5 tahun udah jadi apa IKN itu Pak. Tapi Mcox ini juga masih menyimpan loh Pak. Oh ya, menyimpan colo-colone turane Bitcoin anu nang dompet ya Pak. Cara-caranya jadi duwe simpenan ngono Pak. Kayak piro ya? Ya kira-kira aja 138.185 Bitcoin Pak. Iya macam Ya ngono kuwi. Tapi ya kuwi bocor deh. kita translate ke Indonesia karena kita jawir Pak. 138.985 Bitcoin di dompet utama. Oh, dia masih menyimpan segitu Pak. Gak usah dibilangin dolarnya berapa biar dihitung mereka sendiri. Oh iya. Oke Pak, untuk kasus Mcox Gimana Pak? yang udah katanya gulung tikar tapi udah masih menyimpan Bitcoin sejumlah segitu itu, apakah benar-benar gulung tikar Pak menurut Anda ya? Kalau malah menurut saya sih ini enggak seperti itu Pak. Gimana Pak maksudnya? Dia itu hanya apa ya namanya, kalau ibaratnya itu kudeta apa? Enggak ini Pak, maksudnya ibaratnya itu menyamarkan Pak. Oh mungkin bisa bilang gitu Pak. Disamarkan dia biar enggak ini susah banget sih jelasin bikin susah itu. Nah mungkin lanjut saja, gak usah ngurusin urusan Mcox. Ya Mcox itu menurut saya ini kudetanya sama Jerman kemarin Pak. Oh ya, Jerman kemarin dia menjual berapa aset sampai ditahan sama siapa itu namanya lupa saya. oh ya yang kemarin tahan itu Pak. Ya sampai ingin dibeli Bitcoinnya biar nggak market nggak begitu berguncang. Yang mau beli itu yang Justin Sun itu Iya, saya Pak. Iya Pak, benar Pak. Itu menurut saya itu cuma kudeta Pak itu. Kudet. Rasamu tinggi sampai. Oke, mending lanjut Pak. Kita bahas yang terakhir. Apakah itu temanku? Coba dibaca. Ya, Kominfo berulah kembali Pak. Gimana Pak? Untuk sosmed exchange luar negeri. Iya. Aduh, kemarin itu
OJK ya kan Pak. OJK kemarin. Sekarang Beritanya OJK itu kemarin itu apa sih Pak? Ah lali yo. kemarin itu OJK itu influencer, Pak. Oh ya, influencer dilarang mempromosikan koin atau token kripto kemarin ya, Pak. Iya, yang sengen di sini itu. Nggak pilih itu juga. Oke, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau bisa dibilang Kominfo terpantau telah memblokir akun Instagram perusahaan perdagangan mata uang kripto luar negeri di Indonesia ini, Pak. Gimana, Pak? Saya lemas, Pak, ini. Mungkin saya tanya dulu. Apakah exchange ini yang diblokir sampean pakai? Pakai, Pak, salah satunya, Pak. Salah satunya ya? Salah satunya pakai. Kan itu ada Bybit, Ya Pak, Bybit, Coin, KuCoin sama Max. sama Binance, Pak. Ya, Saya Binance. pakai yang terakhir tadi, Pak. Sampean pakai Binance toh ya? Ya, pakai Binance, Pak. Bybit enggak pakai, KuCoin enggak pakai. Kebetulan saya pakai semua. Ya cuman media sosialnya Pak yang diblokir untungnya, bukan. Tapi nggak mungkin Pak bisa blokir semua jaringan blockchain, itu nggak mungkin. Secara garis bawahnya itu nggak mungkin bisa sih. Bisa dong bang, oh hacker aja bisa minta maaf kok. Pada Kominfo. Mending kita Pak, pakai exchange kunaha aja, Pak. Aduh. Kenapa, Pak? Apakah Anda takut? Gini, mungkin saya agak, ini pendapat saya Pak. Ya, pendapat Anda gimana, Pak? Saya dulu kenal kripto awal, mungkin ya Gimana? dia makainya exchange lokal Pak. Exchange lokal. Gak mungkin pemula langsung nujunya itu ke exchange yang nomor 1 di dunia seperti Binance, seperti Max. Gak mungkin langsung install Bybit, mungkin langsung. Biasanya orang pemula itu atau yang mau tahu tentang kripto itu yang bisa dibilang lebih aman ya Pak. Lebih aman ya? Lebih aman itu ya yang ada backingannya Bapepti, OJK di Kominfo atau apalah, atau Banteng backingan apa nggak tahu lah itu. Backingan Nyadun. Ya mungkin pemula itu masuknya mungkin exchange lokal. Kalau pemula loh Pak. Kalau dulu ya saya masuknya exchange lokal, Pak. Saya yakin pemula pasti mainnya di exchange lokal. Exchange lokal. Dulu saya gitu. Dulu walaupun dulu itu saya diberitahu dia ya bisa dibilang dulu lah. Dulu saya dikasih tahu main mending lewat toko kripto itu sama di Binance dulu itu. Tapi saya awalnya juga enggak di Indodax aja udah enak dulu ya. Dulu tuh. Sebelum ada Oh iya. Ya sebenarnya yang bikin berat itu adalah pajaknya, Pak, sebenarnya. TPN-nya itu terlalu tinggi. Tuh tambah lagi itu uangnya yang dipotong itu dikemanain, Pak? itu mungkin buat ngembangi situs yang katanya Iya, slot udah diberhentiin, yang diblokir itu enggak malah banyak. malah langsung menuju ke kripto. Nah, gimana ya? Enggak tahu, Pak. Padahal kripto itu enggak judi ya. Enggak. Yang judi di mananya? Kenapa? Judi mungkin di futur ya. Itu enggak judi, Pak, itu. Kalau orang pemula kan tahu futur langsung intinya saya ingin cepat kaya gitu kan Pak. Itu enggak judi, Pak, sebenarnya. Itu kan namanya tebak-menebak. Nah, tebak-menebakan judi Pak. Iya, tapi ada risetnya, Pak, itu, Pak. Ada risetnya kalau. Oke juga ada riset ya, Pak. Itu teori, Pak, enggak ada. Oke, ada risetnya. Habis nomor ini keluar ini enggak ada itu. Hanya Ada, Pak. Namanya itu Nyeket. Enggak ada. Kalau kripto itu ada risetnya. Ini bakalan turun segini ada, Nah. bakalan naik segini ada. ada beritanya ya Pak. beritanya. Kalau ada berita gini-gini itu ngaruh ya. Ya ngaruh itu, Pak, sebenarnya. Kalau
enggak ini apa namanya? Budayakan membaca apa namanya itu Pak? Enggak. Susah banget sih Pak. Ya ini udah cukup lama Pak. Mungkin ya kata-kata terakhir buat Penutupan teman-teman Pak yang di sana biar bisa memotivasi teman-teman Pak. Arek-arek itu. question no. Aku sih. Ya. Ya. Ya ngene iki lho, Bro. Jenenge wong iki nek modale ya saka cilik sik ora langsung gede. Ngono kuwi. Nah, bener. Dan ada targetnya. Ya ada targetnya. Jadi ya aja muluk-muluk nek jenenge wong cilik iki ya kuwate semene aja mbok investne sak dulu. Berarti cara-cara nek invest 1 juta aja muluk-muluk tekan 1 M ngono. Ya sithik-sithik ae, Bro. Ya pokok 5.000. Bener. Kok lho ngono invest gitu. Kan kuwi aset. Oke. Berarti rokoknya di drone nggih. Rokoknya PS wae. Itu Pak masukan ke teman-teman. Oleh buat ya kata-kata buat teman-teman 700 miliar cuman buat